Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan materi yang bertema teks laporan penelitian dan kegiatan. Pada materi kali ini, yang akan kita bahas itu adalah mengenai konseptual teks laporan, struktur teks laporan, dan cara membuat teks laporan. Yang pertama, itu adalah konseptual teks laporan. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian teks laporan, pengertian teks laporan penelitian, dan pengertian teks laporan kegiatan. Teks laporan adalah teks yang berisi hasil pengamatan atau percobaan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembaca. Teks laporan ini dibuat berdasarkan data-data yang valid dan bukan berdasarkan imajinasi penulis. Jadi, teks laporan ini dibuat berdasarkan percobaan ataupun laporan yang telah kita lakukan sebelumnya. Entah itu adalah laporan penelitian atau laporan kegiatan. Setelah kegiatan tersebut, kita akan membuat teks laporan. Lalu, teks laporan itu terbagi menjadi dua, yaitu teks laporan penelitian dan teks laporan kegiatan. Teks laporan penelitian adalah dokumen yang berisi hasil penelitian proses data dan temuan penyelidikan sistematis. Laporan penelitian ini dibuat secara jelas, disusun dengan metode dan sistematika tertentu, serta menggunakan bahasa yang lugas. Laporan penelitian juga wajib memuat landasan teori dan metodologi penelitian. Laporan kegiatan ini berbeda dengan laporan penelitian. Laporan kegiatan dokumen yang berisi informasi bukti pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan. Laporan kegiatan biasanya dibuat setelah melaksanakan kegiatan. Laporan kegiatan juga tidak membuat landasan teori dan metodologi penelitian. Jadi kita bisa di sini ada perbedaan. Kalau laporan penelitian itu laporan yang dibuat setelah kita menyelesaikan penelitian di dalamnya termuat landasan teori dan metodologi, tapi di laporan kegiatan tidak ada yang namanya landasan teori dan metodologi, berbeda dengan laporan penelitian. Jadi ada perbedaan sedikit antara keduanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks laporan penelitian. Yang pertama ini ada teks laporan penelitian. Di sini sudah ada teks yang berjudul Strategi Mempertahankan Kearifan Lokal Kesehatan pada Perempuan Samin di Kaki Pegunungan Kendeng Pati. Di sini kita akan bahas strukturnya. Yang pertama kita bisa lihat di situ ada yang berjudul namanya abstrak. Abstrak ini adalah bagian yang berisi ringkasan umum suatu penelitian. Abstrak ini mencakup seluruh penelitian seperti rumusan masalah dan tujuan penelitian, ada metodologi penelitian, dan hasil penemuan serta simpulan atau saran. Melalui abstrak inilah, gambaran umum penelitian itu dapat diketahui. Lalu yang kedua itu ada bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan bagian yang berisi latar belakang penelitian dilakukan. Ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan urgensi penelitian dan lainnya. Lalu kita lihat di kanan bawah itu ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori dan tinjauan pustaka ini adalah bagian yang berisi teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Tinjauan pustaka juga merupakan bagian yang berisi perbandingan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya, ini ada masuk ke bab 3, metode penelitian. Metode penelitian di sini artinya adalah bagian yang merupakan jenis pendekatan, metode, atau teknik penelitian yang akan kita gunakan pada penelitian ini. Lalu ada lanjutannya di sini, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan pembahasan ini akan membahas hasil penelitian tersebut sehingga didapatkan sebuah kesimpulan. Namun karena di sini bab 4 dan bab 4-nya ini terlalu panjang, jadi tidak saya masukkan ke dalam PowerPoint. Lalu yang kelima, ada bagian penutup. Bagian penutup ini merupakan bab akhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran terhadap penelitian berikutnya. Lalu yang ketujuh ada daftar pustaka. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks laporan kegiatan. Ada perbedaan sedikit antara struktur teks laporan penelitian dan kegiatan. Di sini ada teks yang berjudul peran dan tanggung jawab front office dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu di rumah turi Eko Butik Hotel Solo. Di sini kita bisa melihat ada struktur ringkasan. Ringkasan ini berisi tentang tujuan kegiatan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan, dan saran. Lalu lanjut ada pendahuluan,
Seperti tadi, pendahuluan ini berisi tentang hal yang melatar belakangi kegiatan dilakukan, tujuan, manfaat, dan strategi yang digunakan agar kegiatan berjalan lancar. Lalu ada deskripsi kegiatan, itu di bab 2, berisi tentang nama kegiatan, lokasi, waktu, dan pelaksanaan. Lalu ada bab 3, pelaksanaan kegiatan. Itu adalah bagian yang bersih tentang keseluruhan rangkaian dari pelaksanaan kegiatan, strategi yang digunakan dalam pelaksanaan, kendala, dan langkah yang diambil dalam melewati kendala tersebut. Lalu lanjut, ini ada bab 4, penutup. Penutup yang berisi tentang simpulan dan saran atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Bagian ini berisi tentang manfaat yang bisa diambil oleh pelaksana kegiatan dan saran untuk perbaikan kegiatan untuk kedepannya. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat teks laporan. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat teks laporan melalui cara rekonstruksi. Rekonstruksi artinya kita membuat ulang teks laporan dari teks laporan yang sudah ada sebelumnya. Tetapi apa yang kita ambil itu bukan intisari ataupun pokok tema yang ada di dalamnya. Yang kita ambil itu hanya struktur-struktur utama dan juga seperti poin-poin pentingnya. Di sini kita bisa lihat, untuk pertama itu kita menentukan dulu teks laporan apa yang akan kita rekonstruksi. Lalu yang kedua, dibaca teks laporan itu dengan teliti dan pahamilah struktur teks beserta dengan isinya. Selanjutnya, teks itu diringkas tahapan demi tahapan sehingga terdapat kalimat-kalimatnya kita sendiri. Bukan kalimat-kalimat yang ada di teks itu, tapi kita parafrase, kita ubah sedikit menjadi kalimat kita sendiri. Nah, setelah kita ubah ini, kalimat ini tidak akan mengubah isinya dan mengubah genre mikro yang ada. Jadi masih berkaitan dan tidak keluar dari topik. Selanjutnya, ringkasan yang sudah kita buat tadi, itu kita buat menjadi satu kesatuan. Namun sebelum kita anggap sebagai satu kesatuan pada ringkasan akhir, kita harus meriksa kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah kita susun dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang itu adalah rekonstruksi yang sudah kita buat hasilkan. Itulah bagaimana cara membuat teks laporan berdasarkan cara merekonstruksi. Nah, itulah tadi materi yang sudah kita bahas mengenai teks laporan penelitian, teks laporan kegiatan, struktur teks laporan penelitian dan kegiatan, lalu bagaimana cara membuat teks laporan melalui cara merekonstruksi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.